Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my teaching actually. With me Mr. Dimas, an English subject exactly. And especially for today, we are going to discuss about English subject course for tenses, especially for simple and continuous category. Jadi untuk mata kuliah English subject pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang English subject course 4, yaitu tentang pembahasan tenses, khususnya yaitu kategori simple dan juga continuous. Related to my explanation about English subject course for tenses, simple and continuous, let's check it out. Well, just open the first slide over there. Silakan dibuka untuk slide pertama. English subject course for tenses, kategori simple and continuous. And also as usual, I put our daily quotes over there. Di sana tertulis, do something today that your future self will thank you for. Yang artinya adalah, lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti. Jadi maknanya adalah, hati-hati dalam menciptakan sebuah habit atau kebiasaan dalam hidup kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Karena hal itu semua akan berdampak besar bagi masa depan Anda semua. Well, let's carry on to discuss about our materials today related to tenses, kategori simple and continuous. Silakan dibuka untuk slide selanjutnya. Tenses. Start from definition of tenses itself. Tenses are the rules for writing sentence or sentence pattern based on differences in context of the time. And there are 16 tenses in English which are categorized into simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Jadi tenses adalah aturan atau tata aturan penulisan kalimat berdasarkan perbedaan konteks waktu. Jadi dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ada perbedaan tata penulisan kalimat yang didasarkan pada konteks waktunya. Jadi ada beda penulisan kalimat yang berkonteks waktu sekarang, masa lampau maupun masa depan. Kemudian dikenal terdapat 16 tenses dalam bahasa Inggris yang dikategorikan dalam kategori simple, continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Kemudian perhatikan figur 1 di sana, figure 1, schema of tenses. Saya berikan penjelasan schema of tenses di sini penting dikarenakan dengan mengetahui skema dari tenses, kita akan tahu akar dari tenses itu sendiri, kemudian ke pengembangannya dari continuous perfect dan perfect continuous, sehingga dalam penguasaan rumus tenses 16 tenses itu akan menjadi lebih mudah karena kita mengetahui akar dan pola pengembangannya. Untuk kategori yang pertama yaitu kategori simple yang merupakan akar dari tenses itu sendiri. Jadi tenses itu sebenarnya dahulunya hanya ada kategori simple yang merupakan akar dari tenses itu sendiri, dibagi menjadi present, kemudian past, dan juga future. Ada present, rutinitas, fakta, atau waktu sekarang yang umum, kemudian past yaitu waktu lampau, kemudian future, masa depan. Hanya ada 3 itu, kemudian dikembangkan ke sisi sebelah kanan yaitu ditambahkan past future di sana. Sehingga berkembang ke sisi kanan ini. Kemudian dilakukan pengembangan ke kategori di bawahnya simple yaitu continuous. Jadi akar tenses present ini digabung dengan konsep continuous menjadi present continuous. Kemudian past digabung dengan konsep continuous menjadi past continuous. Turun ke bawah ya. Kemudian future digabung dengan konsep continuous menjadi future continuous. Begitu juga dengan past future digabung dengan konsep continuous menjadi past future continuous. Lanjut ke bawah, pengembangan selanjutnya adalah kategori perfect. Jadi present turun ke bawah menjadi present perfect yang merupakan gabungan dari konsep present dan juga perfect menjadi perfect present perfect. Kemudian past
digabung dengan konsep perfect menjadi past perfect. Selanjutnya future dengan perfect menjadi future perfect. Dan juga past future digabung dengan perfect menjadi past future perfect. Kemudian turun lagi ke bawah, pengembangan konsep perfect continuous. Jadi present diturunkan ke bawah, digabung dengan konsep perfect continuous maksud saya menjadi present perfect continuous. Kemudian selanjutnya past digabung dengan perfect continuous menjadi past perfect continuous. Kemudian future menjadi future perfect continuous. Past future menjadi past future perfect continuous. Itulah tadi pengembangan dari tenses, dari mulai akar kemudian dikembangkan. Akarnya adalah simple, dikembangkan menjadi golongan continuous, dikembangkan kembali menjadi golongan perfect, dan yang terakhir yaitu golongan perfect continuous. Kemudian ada hal yang penting juga dalam tenses, yaitu konteks penggunaan tenses yang didasarkan pada pembagian waktunya. Tidak saya berikan semua dikarenakan tidak semua di sini mudah untuk direalisasikan dalam bahasa tertulis ataupun lisan di sana. Sehingga saya hanya berikan penjelasan konteks penggunaan tenses yang didasarkan pada pembagian waktu tertentu saja, hanya dalam present, past, future ke bawah, tidak membahas di bagian ini. Karena it's so complicated, ini sangat complicated di sini. Yang umum digunakan dalam bahasa tertulis maupun lisan saja. Kemudian present di sana. Untuk present ini digunakan untuk menyatakan rutinitas atau hal yang sering dilakukan. Kemudian fakta yang dimaksud adalah general truth atau kebenaran umum. Misal bumi itu bulat. Nah, itu kan harus digunakan present di sana untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum. Kemudian sekarang yang umum, waktu sekarang umum. Kemudian past adalah masa lampau. Misalkan contoh kalimat, saya belajar bahasa Inggris kemarin. Ada kata yesterday di sana, berarti digunakan past tense. Kemudian future, ini masa depan. Saya akan pergi ke pantai minggu depan. Berarti itu adalah konteks masa depan. Digunakan future. Masa depan atau akan berlangsung, masih sebuah planning atau rencana. Kemudian past future, rencana masa depan yang dibicarakan di masa lalu. Seperti apa contohnya? Misalkan, dulu saya akan melanjutkan kuliah di IAIN Metro. Dulu saya akan melanjutkan kuliah di IAIN Metro. Tapi kenyataannya sekarang dia lanjut kuliah di UNY, misalkan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi rencana yang dibicarakan di masa lampau itu adalah past future. Atau bisa dibalik ya. Contohnya, dulu saya berencana kuliah di UNY, tetapi pada kenyataannya sekarang lanjut di IAIN Metro. Kemudian present continuous. Ke kategori ini untuk menyatakan kegiatan ataupun tindakan atau kalimat dalam konteks sekarang atau sedang berlangsung. Contoh misalkan, saya sedang mengendarai mobil. I'm driving a car now misalkan. Jadi proses yang sedang berlangsung. Atau bisa Mr. Dimas sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Sedang berlangsung atau sedang berproses itu digunakan present continuous. Kemudian past continuous, sekarang atau berlangsung di masa lampau. Seperti apa contohnya? Misalkan, kemarin ketika kamu datang ke rumahku, saya sedang mandi. Nah, kata saya sedang mandi di sana itu adalah sedang berlangsung tetapi dibicarakan di masa lampau. Konteksnya masa lampau. Ketika kamu datang ke rumahku, saya sedang mandi, seperti itu. Kemudian future continuous, sedang berlangsung di masa depan atau prediksi. Misalkan,
kemungkinan besok ketika nenek datang, saya sedang berada di Bandung. Jadi saya sedang berada di Bandung. Kemungkinan besok ketika nenek datang, saya sedang berada di Bandung. Kalimat saya sedang berada di Bandung adalah sedang berproses, merupakan prediksi masa depan. Kemudian past future continuous tidak kita bahas karena ini sangat jarang digunakan dalam bahasa tulis maupun lisan. Bahkan ada beberapa paham yang mengatakan past future ini, baik past future akarnya golongan simple sampai ke bawah pengembangannya ke sini itu hanya ada di dunia maya, sehingga ada yang percaya bahwasanya tenses itu hanya 12 sampai di sini saja. Seperti itu. Kemudian perfect. Untuk present perfect, untuk menyatakan kesudahan atau kejadian yang berlangsung dan dari dulu sampai sekarang. Kesudahan atau kejadian yang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Kalau kesudahan mudah ya, misalkan saya sudah makan hari ini. I have eaten today. Misalkan seperti itu. Itu contoh dari present perfect. Kesudahan konteksnya sekarang. Kemudian kejadian yang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Misalkan contoh kalimat dia sudah menjadi guru dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Nah, itu bisa digunakan present perfect. Kemudian kalau di sampingnya yaitu past perfect, kesudahan di lampau atau kejadian yang berangsur di masa lampau. Misal, dia sudah pernah menjadi guru tahun 2000 sampai 2005. 2000 sampai 2005 itu kan sudah lampau, berakhirnya di 2005, berangsur di masa lampau. Jadi tidak sampai sekarang, itu past perfect. Kemudian future perfect, kesudahan di masa depan atau prediksi. Misalkan pada contoh kalimat, kemungkinan saya sudah lulus dari IAIN Metro ketika adik saya lulus dari SMA. Nah, itu future perfect. Saya sudah lulus dari IAIN Metro ketika adik saya sudah lulus juga dari SMA. Prediksi kesudahan di masa depan. Seperti itu. Kemudian untuk present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan pada deretan ini juga itu tidak perlu kita bahas konteks waktunya because it's so complicated to be learned and so minim the possibility we use it in oral or written language. Jadi sangat minim penggunaannya dalam bahasa tulis maupun lisan dalam sehari-hari. Just open the next slide. Silakan dibuka slide selanjutnya. Ini adalah gambaran dari formula tenses secara lengkap ya. Dimulai dari kategori simple, simple present, past, simple future, kemudian simple past future. Kemudian dikembangkan ke bawah continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Namun pada kesempatan hari ini kita fokus membahas hanya untuk kategori simple dan continuous saja. Sehingga let's go to the next slide. Silahkan dibuka untuk slide selanjutnya. Kita fokus membahas tentang tenses simple dan continuous. Dari golongan simple kemudian diturunkan ke tahap continuous. Sudah saya bahas tadi, kita perlu memahami akar dari tenses atau simple tenses itu sendiri, hak dari present, hak dari simple past, hak kemudian dari simple future, kemudian juga hak dari past future, agar lebih mudah dalam pengembangan ke bawah, ke kategori continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Jadi sebenarnya present continuous di sini adalah
gabungan dari hak si present ditambahi dengan hak dari continuous, maka jadilah present continuous. Past pun begitu. Simple past haknya seperti apa digabung dengan hak dari continuous menjadi past continuous. Begitu juga dengan future continuous, seperti itu. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu simple present. Sudah pernah saya jelaskan juga untuk kalimat di dunia ini pasti ada dua, yaitu nominal dan juga verbal. N di sini adalah nominal. V di sini adalah verbal. Nominal adalah kalimat yang tidak memuat tindakan di dalamnya, sedangkan verbal adalah kalimat yang memuat tindakan di dalamnya. Rumus tenses semua pasti punya nominal dan verbal. Ada dua ya. Kemudian kembali kepada simple present tense, kategori simple. Untuk presentnya, clue di sini adalah menggunakan verb one. Untuk present haknya verb one, titik. Baik di nominal maupun verbal menggunakan verb one semua. Sehingga rumus untuk nominal subject plus to be kategori verb one adalah am, is, are plus object or complement. Object or complement ini tambahan ya. Intinya adalah di subject plus to be, am, is, are. To be, am, is, are ini adalah verb be atau verb nomina kategori verb one yang diperuntukkan untuk present. Jadi jika ditanya simple present, haknya seperti apa? Haknya adalah menggunakan verb one, baik to be-nya maupun verb one-nya di sini. To be-nya tentunya digunakan am, is, are di sana. Object or complement itu hanya tambahan. Jadi kalimat itu biasanya kalau tidak objek di belakangnya setelah verb atau complement saja pelengkap. Contoh, she is a teacher in my school. She, subjeknya she sehingga menggunakan to be is di sana. Kalau I menggunakan am, kemudian they, we, you menggunakan are. Kemudian kepada contoh kalimat ini artinya seperti apa? She is a teacher in my school. Dia adalah seorang guru di sekolahku. Next, lanjut ke kalimat verbalnya. Sama halnya dengan kalimat nominal, digunakan juga verb one. Verb one pada simple present itu ada notes di sana. Verb one akan ditambahkan akhiran ses di belakang verbnya, akhiran ses ketika subjek yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal itu contohnya she atau he atau it, atau bisa juga my father, nama orang Budi, kata ganti orang ketiga dan tunggal ya. Contoh he di sana. He wash, tambahi es. Kenapa? Karena he termasuk dalam kata ganti orang ketiga tunggal sehingga verbnya ditambahkan s atau es. He washes his car every day. Dia mencuci mobilnya setiap hari. Kemudian ketika subjeknya diganti I, verbnya tidak ditambahkan ses lagi karena I bukan merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, tetapi adalah kata ganti orang pertama ya. I wash my car every day. Itu adalah hak dari tenses kategori simple present menggunakan verb one. Kemudian simple past. Hak dari simple past adalah menggunakan verb 2. To be-nya digunakan was were tentunya. Karena to be untuk verb 2, kategori verb 2 adalah was atau were. She was a teacher last year. Dia adalah seorang guru tahun lalu. Berarti sekarang sudah bukan seorang guru. Kemudian kategori verbalnya menggunakan verb 2 ya. He washed his car yesterday. Wash di sana, washed ya. Washed di sana adalah verb 2. His car yesterday. Dia mencuci mobilnya kemarin. Konteksnya lampau. Kemudian simple future, masa depan. Clue-nya atau haknya dari future, simple future adalah will plus verb 0. Will ini adalah modal.
Will plus verb 0. Will harus ketemu dengan verb 0. Modal harus ketemu dengan verb base atau verb 0. Verb yang tidak mendapatkan imbuhan apapun dan bukan verb 2 maupun verb 3. Untuk nominal rumusnya di sana simple future subject plus will be. Ya, subject plus will be plus object or complement tentunya. Tidak saya tulis di sini, hanya di awal saja. Ya, fokusnya di sini saja. Subject plus will plus be. Will harus ketemu dengan verb 0. Verb 0 dari to be tentunya adalah be, ya, karena kalimat nominal menggunakan to be. She will be a teacher next month. Dia akan menjadi seorang guru bulan depan. Kemudian verbalnya masih sama haknya, yaitu will plus verb 0. Ini menggunakan verb verbal tentunya ya. Kalau ini kan verb nominal be ya. Yang bentuk 0 adalah be. To be verb 0 adalah be. Kemudian subject plus will plus verb 0. He will wash his car tomorrow. Wash di sini adalah verb 0 karena ada will di sini. He will wash his car tomorrow. Dia akan mencuci mobilnya besok. Kemudian simple past future. Cara cepatnya adalah perbedaan simple future dengan simple past future adalah pada will dan would-nya. Jadi yang rumus yang ada di simple future ini kan will plus verb 0 dirubah menjadi would. Will-nya di sini dirubah menjadi would di sini. Nominal subject plus would plus be. She would be a teacher last year. Jadi bedanya simple future dengan simple past future hanya pada satunya will, satunya would. Itu saja, yang lainnya sama. Untuk verbalnya subject plus would plus verb 0. He would wash his car yesterday. Next, ketika kategori simple ini diturunkan menjadi kategori continuous, Anda harus paham hak dari continuous atau clue dari continuous itu apa. Sehingga untuk menciptakan rumus present continuous di sini, Anda tahu bagaimana menggabung hak present dengan hak continuous sehingga menjadi present continuous. Sama halnya seperti di past, Anda paham hak dari past tense, simple past tense, digabung dengan hak dari continuous menjadi past continuous, seperti itu. Contoh untuk pada present continuous ya, terlebih dahulu gabungan antara konsep present dengan continuous menjadi present continuous. Hak continuous di sana adalah to be plus verb ing, itu clue-nya untuk continuous. Hak dari present digabung dengan continuous to be plus verb ing. Jadinya seperti apa? Terlebih dahulu untuk kalimat verbalnya saja dulu agar lebih mudah. Ke kalimat verbal saja dulu di sini. Hak dari present adalah menggunakan to be verb 1. Am, is, are. Dan continuous to be plus verb ing. Jadi penuhi permintaan continuous to be plus verb ing. Jadi to be-nya digunakan to be-nya si present, am, is, are. Kemudian tambahkan verb ing. Maka rumus verbalnya di sini subject plus to be. To be-nya yang digunakan adalah am, is, are, punya si present ditambahi verb ing. Maka jadilah present continuous. Kalau ditanya mana present-nya, ini adalah present-nya. Menggunakan to be, am, is, are. Kemudian tambahkan verb ing, jadilah present continuous. He is washing his car now. Dia sedang mencuci mobilnya sekarang. Kemudian untuk kalimat nominalnya juga sama. Subject plus to be yang digunakan adalah present karena gabungan konsep present dengan continuous di sini. To be-nya am, is, are, kemudian tambahkan verb ing di sana. Verb ing yang to be karena kalimat nominal adalah to be ya, penggunaan kalimat nominal menggunakan to be sehingga to be-nya diingkan menjadi being. To be diingkan menjadi being. Subject plus to be, am, is, are itu adalah hak present, tambahkan verb ing being. To be yang diingkan menjadi present kemudian continuous.
She is being a teacher now. Kemudian past continuous juga demikian, sama. Gabungkan konsep past tense dengan continuous. Konsep past tense, to be-nya menggunakan was were. Tambahkan konsep continuous, to be plus verb ing. Continuous mintanya to be plus verb ing. To be-nya ambilkan dari past tense, was were, seperti itu. Contoh ke verbal terlebih dahulu. Subject plus to be-nya gunakan past tense, kemudian tambahkan verb ing. Ini past tense-nya, kemudian ini adalah continuous-nya, maka jadi past continuous. Gabungan antara konsep past dan juga continuous. To be yang digunakan adalah past tense, tambahi verb ing. He was washing his car yesterday. Kemudian nominal pun sama. Subject plus to be yang digunakan adalah past tense, kemudian tambahkan verb ing to be yang diingkan menjadi being. She was being a teacher. Kemudian future continuous pun sama. Gabungkan konsep will plus verb 0 ini dengan to be plus verb ing. Kita bahas verbalan terlebih dahulu. Subject plus will plus be ini adalah hak dari simple future. Will plus verb be. Be ini adalah to be yang dinolkan. Kemudian tambahi verb ing. Gugur sudah hak dari continuous. Maka akan menjadi subject plus will plus be punyanya simple future ditambahkan verb ing punyanya continuous. To be plus verb ing. Jadinya adalah he will be washing his car tomorrow. Gabungan konsep antara future dengan continuous menjadi future continuous. Untuk nominal, she will subject plus will be plus being. Tinggal ganti saja verb ing-nya menjadi being. Karena di sini diminta to be yang diingkan, yaitu being. She will be being a teacher. Kemudian past future continuous mudah ya. Yang dari future continuous di sini dipindah ke sini, diganti will-nya dengan would saja. Ya. She would be being a teacher. Kemudian di sini he will be washing his car. Next, just open the next slide. Silahkan dibuka untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya membahas tentang tenses simple and continuous ketika dibentuk dalam positif, negatif, dan interrogatif. Dan juga satu lagi ya, negatif interrogatif di sana. Saya lengkapi sekalian di sana untuk negatif interrogatif. Cara cepat sebenarnya dalam pembentukan kalimat dari positif dirubah menjadi negatif interrogatif dan negatif interrogatif adalah, jadi cara membentuk kalimat negatif interrogatif dan juga negatif interrogatif adalah dengan dapat mencari auxiliary secara cepat dan tepat. Ini note-nya mohon dibaca. Dalam pembuatan kalimat negatif interrogatif dan negatif interrogatif, kuncinya dapat mengidentifikasi auxiliaries yang terdapat dalam kalimat secara cepat dan tepat. Review materi auxiliary verb, ya. Saya pernah bagikan materi dan saya jelaskan di sana bagaimana mencari auxiliary dalam suatu kalimat dengan cepat dan tepat. Ada yang kategori nampak dalam kalimat positif dan juga tersembunyi dalam kalimat positif. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus auxiliary plus not. Kemudian sisanya ditulis, maksudnya sisa dari kalimat positif itu. Ketika sudah dikurangi subject plus auxiliary plus not-nya. Kemudian untuk interrogatif auxiliary plus subject. Kemudian auxiliary not plus subject. Tulis sisanya. Dan ini sebenarnya di belakangnya ada verbnya. Subject auxiliary not. Kemudian auxiliary plus subject plus verb di sini. Namun terkadang verbnya itu digunakan sebagai auxiliary sehingga tidak saya tulis di sini. Tulis saja sisanya. Clue yang cepat seperti itu. Contoh. Kita mulai dari simple present, kategori simple pertama. Kalimat positifnya tentu rumusnya subject plus to be plus object or complement. To be-nya digunakan am is are di sana. Ini dalam contoh digunakan is. She is a nurse. Diketahui di sini auxiliary-nya adalah to be is ya. Baca kembali materi jenis-jenis auxiliary ya, agar mudah bisa cepat mencari auxiliary dalam sebuah kalimat sehingga pembentukan kalimat negatif interrogatif dan negatif interrogatif bisa cepat dan tepat.
She is not a nurse. Is di sini adalah auxiliary-nya. Tambahkan not, kemudian a nurse. Interrogatifnya rumusnya auxiliary plus subject plus verb. Karena kalimat ini verbnya diangkat menjadi auxiliary sehingga sudah tidak ada verb lagi ya. Is she a nurse? Is di sini adalah auxiliary-nya. Is diangkat menjadi auxiliary bisa. Kemudian is not she a nurse? Itu untuk kalimat negatif interrogatifnya. Kemudian simple past. Simple past di sana sama halnya pembentukannya. She was a nurse. Nah, she was a nurse di sana. Was-nya adalah auxiliary, angkat itu sebagai auxiliary sehingga terjadi pembentukan pola negatif interrogatif seperti ini. Intinya dalam pembentukan pola negatif interrogatif atau sampai kepada negatif interrogatif adalah tahu auxiliary-nya. Kemudian simple future. She will be a nurse. Auxiliary-nya yang mana? Auxiliary-nya adalah will, karena will adalah modal. Jenis auxiliary yang kedua. Pertama adalah to be, kedua adalah modal. Review kembali materi auxiliary verb yang sudah saya sampaikan. Nah, sehingga will-nya turun sebagai auxiliary di sana. Langsung kepada interrogatif saja. Will she be a nurse? Kan seperti itu. Will she, auxiliary per subject, tulis sisanya. Sisanya adalah be a nurse, turun ke bawah. Be a nurse. Seperti itu. Lanjut untuk kalimat verbal. Contoh di present golongan verbal ya. He drives a car. Ini adalah present. Ada penambahan ses karena subjeknya he. Nah, auxiliary-nya tidak ditemukan dalam kalimat positif sehingga gunakan yang tersembunyi ya. Gunakan yang tersembunyi yaitu do atau does dalam present, did dalam past tense. Berhubung ini present sehingga digunakan do atau does. Karena subjeknya he berarti kita gunakan does. He does not drive a car. Does-nya adalah auxiliary-nya. Untuk kalimat interrogatifnya, auxiliary terlebih dahulu, baru subjek, baru verb. Does he drive a car? Khusus untuk present, ketika sudah dalam format interrogatif, verb di sini sudah tidak menggunakan drives, verb satu lagi yang ada akhiran ses-nya, tetapi balik ke verb nol drive di sana. Kemudian past tense. He drove a car. Ini verb 2 drove karena past tense. Rumusnya memang verb 2. Auxiliary-nya tidak ketemu di kalimat positifnya sehingga pakai auxiliary yang tersembunyi dari kalimat positif. Ada do, does dalam present dan past did. Sehingga tentunya kita gunakan did. Did he drive a car? Seperti itu. Sama dengan present tadi, tidak digunakan lagi verb to di sini, tetapi balik ke verb 0 karena kepastenannya sudah diwakili dengan did. Untuk present dan past balik ke verb 0. Kalau sudah datang auxiliary did di sana maupun does untuk presentnya. Kemudian verbal untuk simple future, he will drive a car. Auxiliary-nya tentu bisa kita pilih will karena will masuk ke dalam jenis auxiliary. Kedua ya, berdasarkan penjelasan saya pada materi auxiliary verb. Will he drive a car? Will-nya turun ke bawah. Muncul subjeknya, auxiliary plus subjek, sisanya drive a car kan, turun ke bawah, drive a car. Ini juga verb 0 tentunya. Kemudian untuk simple past future, rumus yang ada di sini, simple future, dipindah ke sini diganti would semua. Tinggal diganti subject plus will di simple future menjadi subject plus would, maka akan jadi rumus di sini. Next, just open the next slide. Selanjutnya kita akan bahas format penulisan kalimat dari positif dirubah menjadi negatif interrogatif dan negatif interrogatif pada tenses kategori continuous. Jadi present diturunkan menjadi present continuous, kemudian past diturunkan menjadi past continuous, dan juga future diturunkan menjadi future continuous, past future diturunkan menjadi past future continuous. Kita fokus kepada perubahan format negatif interrogatif dan juga negatif interrogatifnya. Present continuous, kalimat positif
Untuk kalimat nominal yang pertama, she is being a nurse. Ini adalah rumus dari present continuous tentunya. Kalimat positif, kemudian ketika dirubah dalam negatif interrogatif dan negatif interrogatif, tentunya sekali lagi kuncinya adalah dengan mengetahui auxiliary-nya. To be di sini merupakan jenis dari auxiliary yang pertama yang sudah saya jelaskan pada materi auxiliary verb ya. Jadi ambil saja is ini sebagai auxiliary. Langsung kepada interrogatif saja untuk mempersingkat waktu. Auxiliary-nya di sini adalah rumus untuk interrogatif kan auxiliary plus subject plus verb ya. Begitu. Berarti auxiliary-nya diambil is saja turun ke bawah, tulis sisanya she being a nurse. Is-nya turun, she being a nurse turun. Seperti itu. Untuk kalimat negatif tentunya mudah, tinggal ikut rumusnya. Subject plus auxiliary plus not plus verb. Auxiliary plus not, is plus not. Intinya dalam pembentukan kalimat negatif interrogatif adalah mengetahui atau dapat mencari dengan cepat dan tepat auxiliary dari kalimat positifnya. Kemudian untuk past continuous nominal, she was being a nurse. Was-nya adalah auxiliary di sana. To be adalah jenis auxiliary yang pertama. Ambil sebagai auxiliary di sana sehingga menjadi dalam kalimat interrogatif was she being a nurse. Was turun sebagai auxiliary, kemudian sisanya tulis she being a nurse. Seperti itu. Kemudian future continuous, she will be being a nurse untuk nominal ya. She will be being a nurse. Will adalah auxiliary. Ya, will masuk ke dalam jenis auxiliary, modal ya. Modal masuk ke dalam jenis auxiliary yang kedua. Berdasarkan penjelasan saya lalu, angkat itu sebagai auxiliary. Tidak usah mencari auxiliary yang lain ketika sudah ada di dalam kalimat positifnya. Will she be being a nurse? Will-nya turun, sisanya tulis she be being a nurse. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat verbal present continuous, he is driving a car. To be plus verb ya. He is driving a car. Is di sini adalah auxiliary. Intinya ketika ingin membentuk kalimat negatif interrogatif maupun negatif interrogatif, cari auxiliary di kalimat positifnya. Jika ada ambil saja, tidak usah cari yang lain. Patokannya adalah jenis-jenis auxiliary ada 4 yang saya sampaikan di materi auxiliary verb. Ada yang nampak di kalimat positif dan tersembunyi dari kalimat positif. Is he driving a car? Is-nya sebagai auxiliary-nya di sana. Kemudian verbal. Untuk verbal pada past continuous, he was driving a car. Was-nya adalah to be yang bisa diangkat menjadi auxiliary. Karena masuk dalam jenis-jenis auxiliary yang sudah saya sampaikan. Sehingga auxiliary plus subject plus verb-nya di sini untuk continuous tentunya verb ing ya. Tetap verb ing ya. Karena kalau tidak verb ing lagi berarti bukan continuous. Berbeda dengan present dan past tadi. Di sini verbnya berubah menjadi verb 0, tapi tidak untuk present, untuk continuous ya. Baik di present, past maupun future continuous. Lalu di sini untuk verbal past continuous, he was driving a car berubah menjadi was he driving a car. Auxiliary-nya adalah was di sana untuk kalimat interrogatif. Kemudian verbal pada future continuous. Verbal he will be driving a car untuk future continuous. Will adalah auxiliary, ambil dia sebagai auxiliary. Langsung ke kalimat interrogatif saja. Auxiliary plus subject plus verb rumusnya. Auxiliary-nya ambil dari will-nya saja karena will masuk dalam jenis auxiliary. Sisanya tulis he be driving a car. Jadinya adalah will he be driving a car. Ini kan untuk kalimat interrogatif kalimat tanya. Begitu ya. That's all actually for today. Thank you for your great attention. The last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.